Diriwayatkan dari Abu Nasr al-Wasiti bahwa ia berkata, "Aku mendengar Abu Rojak al-Athoridi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, 'Telah sampai kepadaku, wahai Rasulullah, bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Iya benar.' Kemudian beliau menambahkan dan berkata, 'Mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa dan berjalan menuju sholat Jumat adalah pelebur dosa. Setiap langkah dari berjalan menujunya adalah seukuran amal selama 20 tahun. Ketika seseorang telah selesai dari sholat Jumat maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sobat Muslim Cawani. Bayangkan, di tengah perjalanan dagang di Tanah Syam, seorang pedagang Quraisy terlelap dalam tidur. Dalam mimpinya, matahari dan bulan turun ke pangkuannya, ia memeluk keduanya, menyelimutinya dengan selendangnya. Ia terbangun dengan dada bergetar, lalu segera mencari seorang pendeta Nasrani. Namun pendeta itu bukan orang sembarangan. Ia justru menyampaikan sebuah nubuat besar. Akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad Al-Amin, dan si pemimpi akan menjadi khalifah sepeninggalnya. Siapakah pedagang itu? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kisah perjalanan spiritual yang tak hanya mengubah hidup seseorang, tapi juga sejarah umat manusia. Kisah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Sebab mengapa ia masuk Islam adalah ketika ia melihat sebuah mimpi di Tanah Syam. Dalam tidurnya, ia bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian ia memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada. Setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendangnya. Sesaat ia tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah ia menemui pendeta itu, ia berkata, "Aku telah melihat sebuah mimpi demikian. Aku minta Anda mentadbirkannya." "Dari mana kamu berasal?" tanya pendeta. "Dari kota Mekah," jawab Abu Bakar. "Dari kabilah mana kamu terlahir?" tanya pendeta. "Dari kabilah Tamim," jawab Abu Bakar. "Apa pekerjaanmu?" tanya pendeta lagi. "Berdagang," jawab Abu Bakar. Kemudian pendeta menjelaskan kepadanya, "Akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahirkan niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Begitu juga andai ia tidak terlahirkan maka dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi patih baginya dan khalifah setelahnya. Demikian ini adalah tadbir mimpimu. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun juga telah masuk ke agama Islamnya dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani." Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya. Akhirnya Abu Bakar pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di Tanah Syam?"
Kemudian mimpimu itu ditabirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya? Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barusan, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusan Allah." Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Dari sebuah mimpi di tanah Syam. Hingga pertemuan yang mengubah segalanya, Abu Bakar bukan hanya masuk Islam. Ia menjadi sahabat sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendukung setia di saat-saat tersulit, dan khalifah pertama yang memimpin umat dengan kejujuran dan cinta. Kisah ini mengajarkan kita bahwa petunjuk Allah bisa datang dengan cara yang tidak terduga, melalui mimpi, perjalanan, bahkan perjumpaan dengan orang asing. Maka jangan pernah anggap sepele suara hati yang mengajak pada kebenaran. Karena bisa jadi, itulah panggilan hidayah darinya. Bulan Sabit, semoga kisah ini menguatkan iman kita dan memperdalam cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tinggalkan komentar. Bagikan kisah ini, dan subscribe untuk menyimak kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam. Sobat Muslim Cawani, setelah mendengar kisah pertama tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam yang penuh makna, keimanan yang sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan kisah kedua tentang kisah dua orang bersaudara yang berseberangan. Mari. Bayangkan, dua bersaudara, hidup dalam kegelapan selama puluhan tahun, menyembah api yang mereka yakini sebagai Tuhan. Namun suatu hari, si adik mempertanyakan keyakinan itu. Jika api memang Tuhan, mengapa ia membakarku? Pertanyaan sederhana. Namun mengguncang fondasi hidup yang telah dijalani selama puluhan tahun. Dari sinilah dimulai sebuah perjalanan spiritual, dari kobaran api menuju cahaya Islam. Sebuah kisah penuh ujian, kesetiaan, dan rizki dari arah yang tak disangka. Inilah kisah nyata dari zaman Malik bin Dinar. Kisah seorang majusi yang menggadaikan dunia demi satu hal, keikhlasan kepada Allah, yaitu kisah yang berjudul, Adik yang Bertaubat dan Kakak yang Ingkar. Ada dua bersaudara, kakak dan adik, yang berkepercayaan majusi pada zaman Malik bin Dinar. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik berkata, "Kakak, kemarilah. Mari kita coba apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita maka kita tetap akan menyembahnya. Tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Si kakak menjawab, "Baiklah. Aku setuju." Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. "Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu?" tanya si adik. "Kamu dulu saja," jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. "Ah!" teriak si adik kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api. "Hai api! Aku telah menyembahmu selama 35 tahun dan kamu telah membuatku sakit terbakar," seru si adik. Si adik melanjutkan, "Hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik. Si adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu, mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapatinya tengah berada di daerah datar Bashrah sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, "Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api."
Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka. Jangan kakak. Celaan mereka bisa hilang tetapi menyembah api tidak bisa hilang, pinta si adik. Tetapi si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. Ya sudah. Kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dan anak dari orang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat, kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang. Mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian, si adik hendak pulang. Tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar. Aku hendak mengumpulkan harta bersama santri-santriku untukmu." "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia," jawab si adik. Kemudian si adik dan keluarganya kembali dan memasuki suatu bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong. Mereka menempatinya. Pagi hari kemudian, si istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar. Carilah pekerjaan. Belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik masuk ke masjid yang sudah tidak terpakai dan sholat di sana karena Allah sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang Maha Merajai. Sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakan buruh. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada pagi hari berikutnya, si adik keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan. Tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Hari besoknya adalah hari Jumat. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, si adik pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan. Akhirnya ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang merupakan hari agung di sisi MU, yaitu hari Jumat, aku meminta kepada MU agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu,
si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu. Kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini, dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahinya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 mitskol sampai 2 mitskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam," pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. "Infakkan 10 dirham ini. Jika sudah habis, maka beritahu aku," pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si adik selesai dari sholatnya. Ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum," kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba, dari dalam rumahnya, ia telah melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" tanya si istri kepada suaminya. "Tidak perlu ditanyakan," jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Petikan hikmah, dari seorang penyembah api menjadi seorang hamba Allah yang taat. Ia rela menahan lapar, diuji dengan kemiskinan, tapi tetap teguh dalam iman. Ia berkata, "Aku bekerja kepada Malik dan Dia pasti akan menggajiku." Dan benar, Allah pun memberinya rizki dari arah yang tak pernah ia sangka. Bahkan debu yang ia bawa pun berubah menjadi gandum. Kisah ini mengajarkan kita, bahwa siapapun bisa mendapat hidayah, jika hatinya tulus mencari kebenaran. Bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar dan berserah diri. Bahwa hari Jumat adalah hari penuh keajaiban, hari di mana doa-doa bisa dikabulkan bihurmatil Jumu'ah. Maka mari kita angkat tangan kita dan berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah dosa-dosa kami, hilangkan kesulitan kami, dan limpahkan rizki dari arah yang tak kami duga. Sobat Muslim Cawani, jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada yang lain. Karena satu kisah bisa jadi pembuka hidayah bagi banyak hati. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.